Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang kehidupan Yakobus. Kalau pagi tadi kita belajar bagaimana Yakobus pernah meragukan Yesus, lalu diubahkan oleh perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit. Sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan itu terlihat dalam tulisannya. Kitab Yakobus dikenal sangat praktis, tegas dan langsung mengenai kehidupan sehari-hari. Karena Yakobus tidak ingin orang percaya hanya memiliki iman di mulut, tetapi tidak terlihat dalam hidup. Itulah sebabnya dalam bagian ini Yakobus berbicara tentang iman yang hidup. Mari kita membaca bersama-sama Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sahabat terkasih, di bagian pertama ini, Yakobus mulai dengan pertanyaan yang sangat tajam. Apa gunanya seseorang mengaku beriman kalau hidupnya tidak mencerminkan iman itu? Lalu Yakobus memberi contoh tentang orang yang melihat saudaranya kekurangan makanan dan pakaian, tetapi hanya memberi ucapan tanpa tindakan nyata. Melalui bagian ini, Yakobus ingin menegaskan bahwa iman sejati tidak berhenti pada perkataan. Iman yang hidup akan menghasilkan kasih, kepedulian, tindakan, dan perubahan hidup. Ini sangat menarik kalau kita melihat latar belakang Yakobus sendiri. Dulu ia pernah hidup dekat dengan Yesus, tetapi belum percaya sepenuhnya. Namun setelah mengalami Kristus yang bangkit, hidup Yakobus berubah total. Karena itu ia tahu bahwa iman sejati pasti menghasilkan perubahan nyata. Sahabat terkasih, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan tentang iman. Tuhan juga melihat bagaimana kita hidup setiap hari. Yakobus 2 ayat 18 sampai 20. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sahabat terkasih, di bagian ini Yakobus berbicara lebih dalam lagi. Ia menjelaskan bahwa mengetahui tentang Tuhan saja tidak cukup. Seseorang bisa hafal ayat, aktif ibadah, tahu banyak firman Tuhan, bahkan terlihat rohani. Tetapi hatinya belum sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Yakobus menulis dengan sangat tegas, karena ia sendiri pernah mengalami kehidupan tanpa iman sejati. Ia mengenal Yesus secara lahiriah sebagai saudara, tetapi belum mengenalnya sebagai Tuhan.
Karena itu, setelah bertobat, Yakobus sangat menekankan bahwa iman sejati bukan hanya ada di pikiran, tetapi mengubah hati dan kehidupan. Sahabat terkasih, kekristenan bukan sekedar pengetahuan agama. Tuhan rindu hubungan yang nyata dengan kita. Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat terkasih, Yakobus kemudian memakai contoh Abraham. Mengapa Abraham disebut sebagai orang beriman? Karena imannya terlihat melalui ketaatan. Yakobus ingin menunjukkan bahwa iman sejati akan terlihat dalam respons kita kepada Tuhan. Bukan hanya berkata, "Aku percaya Tuhan," tetapi juga mau, taat, setia, hidup benar, dan mengikuti kehendak Tuhan. Ini juga terlihat dalam kehidupan Yakobus sendiri. Dulu ia meragukan Yesus, tetapi setelah percaya, ia hidup sepenuh hati bagi Tuhan. Bahkan sejarah gereja mencatat, Yakobus tetap setia sampai akhir hidupnya. Sahabat terkasih, iman yang hidup akan tetap bertahan sekalipun harus melalui ujian. Yakobus 2 ayat 25 sampai 26. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sahabat terkasih, Yakobus menutup bagian ini dengan pernyataan yang sangat kuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, kalau seseorang benar-benar hidup di dalam Tuhan, pasti ada buah yang terlihat. Bukan berarti hidupnya langsung sempurna, tapi sedikit demi sedikit. Karakternya berubah, kasihnya bertumbuh, perkataannya dijaga, dan hidupnya semakin serupa Kristus. Itulah yang terjadi pada Yakobus. Dari seorang yang pernah ragu, Tuhan mengubahnya. Tuhan mengubahnya menjadi pemimpin jemaat dan penulis kitab yang memberkati dunia sampai hari ini. Dan melalui hidup Yakobus, kita belajar bahwa Tuhan sanggup mengubah iman yang lemah menjadi iman yang hidup dan berdampak. Sahabat terkasih, Yakobus menulis kitab ini bukan sebagai orang yang selalu sempurna. Ia pernah ragu, ia pernah tidak percaya. Tetapi ketika bertemu Kristus yang bangkit, hidupnya berubah. Karena itu, Yakobus menulis dengan begitu tegas tentang iman yang hidup. Hari ini, Tuhan juga rindu agar iman kita bukan hanya terlihat di perkataan, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah melalui hidup kita, orang lain dapat melihat Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, ajar kami memiliki iman yang hidup. Bukan hanya mengenal Engkau di pikiran kami, tetapi sungguh-sungguh hidup bersamamu setiap hari.
Ubahlah hati kami seperti Engkau mengubah Yakobus. Biarlah hidup kami menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, iman yang hidup bukan hanya terdengar dari perkataan, tetapi terlihat melalui kehidupan sehari-hari. Seperti Yakobus diubahkan oleh Kristus, Tuhan juga rindu membentuk iman kita menjadi nyata dan berdampak. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.